Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membawakan quote daripada seorang raja kuno di Babilonia. Namanya adalah Alexander yang Agung. Raja ini kelahiran tahun 356 sebelum Masehi di Pella, kemudian meninggalnya tahun 323 sebelum Masehi di Babylon. Apa keluar biasanya dari raja ini? Luar biasanya adalah pada umur 32 tahun dia sudah menaklukkan seputaran kerajaan-kerajaan yang ada di Teluk Balkan sampai di Pakistan modern. Luas sekali dia bisa menaklukkan itu. Berarti dia punya pasukan yang sangat hebat dan dia sendiri memang sangat hebat. Masih muda, sudah mempunyai tanggung jawab besar, tapi bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dia mendapat kemenangan terus, sehingga namanya terkenal. Malah pada waktu meninggalnya di umur 323 sebelum Masehi itu, dia sempat dianggap keturunan dewa oleh rakyatnya di Babylon itu. Kenapa? Karena 6 hari dia meninggal, badannya masih utuh, jenazahnya masih utuh, tidak ada perubahan sama sekali dari jenazahnya itu, sehingga dia dianggap sebagai keturunan dewa. Nah, sekarang coba kita lihat falsafah hidupnya. Orang yang sukses seperti ini, kita perlu lihat falsafah hidupnya. Bagaimanakah falsafah hidupnya supaya kita bisa tahu dan mengerti, siapa tahu bisa kita tiru untuk menjadi sukses dalam kehidupan kita ini. Falsafah hidupnya adalah, aku tak takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Tidak takut pada pasukan singa banyak sekali, tidak takut dia. Tetapi pemimpinnya adalah domba. Malah dia takut dengan pasukan domba, begitu banyak domba, tapi dipimpin oleh singa. Jadi tergantung pemimpinnya ini. Itu dia takuti kalau pemimpinnya singa. Kalau pasukannya itu singa pun banyak sekali, tetapi pemimpin domba dia tidak takut. Nah itu apakah artinya? Coba kita telaah falsafah hidupnya itu. Apa yang dimaksud dengan demikian? Karena pengalamannya dalam perang itu banyak sekali melakukan perang dan menang terus. Nah, itu dia mempunyai ikut seperti itu, falsafah hidup seperti itu. Coba kita ulas kiatnya itu bagaimana. Coba kita secara singkat, quote-nya itu, falsafah hidupnya itu adalah, aku tidak takut dengan sepasukan singa. Pasukan singa itu kan banyak sekali, asal pemimpinnya adalah seekor domba. Artinya apa? Singa yang buas itu, singa yang pemakan orang, pemakan binatang, pemakan sesamanya, sangat buas sekali. Dia tidak takuti, asal pemimpinnya adalah seekor domba. Itu artinya apa? Artinya kalau domba itu memerintah anak buahnya, dia tidak akan pernah memerintah seperti singa memerintah anak buahnya. Kalau singa memerintah, makan semua, sesama semua, siapapun dimakan. Nah, kalau domba tidak mungkin dia memerintahkan segarang itu, karena domba itu pemakan rumput-rumputan, jadi santai. Berperang pun tidak galak dia, paling dia pakai tanduknya saja. Itu artinya apa? Walaupun rakyatnya keras, galak luar biasa, kayak raksasa sekalipun, asal pemimpinnya seorang yang alim ulama, dia tidak takut. Karena apa? Karena perintah daripada pemimpinnya itu pasti diikuti oleh orang yang garang itu, sehingga dia tidak akan garang. Kalau perintahnya udah damai saja, dia tidak akan perang. Itu karena apa? Karena domba, sifat domba itu kan halus, dia tidak seperti singa gitu. Nah, sebaliknya dia akan takut pada pasukan domba banyak sekali domba, tapi pemimpinnya seekor singa. Nah, ini yang dia takuti, karena perintah singa itu kan luar biasa ganas. Kalau umpamanya kita diserang oleh pasukan domba, perintahnya, ayo ditanuk semua, dimatiin, dibunuh, dimakan. Nah, terus di rumput dia kayak makan rumput kita
dibikin oleh domba itu. Nah itu yang diteguhkan karena perintahnya itu yang keras, galak perintahnya. Itu kalau kita bahas secara ilmu perang. Nah, coba kita dalam keadaan kita sehari-hari sekarang. Kalau dalam keadaan sehari-hari kita sama dengan pendidikan. Pendidikan apa? Si guru itu adalah akan ditakuti atau dituruti perintahnya oleh si murid. Kalaupun si murid itu preman-preman, anak-anak beranal lah istilahnya, kalau gurunya memang guru yang baik, mengarahkan yang baik, menjadi alim, jadi beretika, jadi dia tidak akan berani bertindak apa-apa. Berarti tindakannya beretika, tidak berani galak seperti preman biasanya. Begitu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebaliknya, ada sepasukan orang alim, anak-anak beretika semua, karena dia harus patuh sama gurunya. Nah, kalau gurunya ini seorang preman, nah ini anak-anak ini akan menjadi garang. Kalau sudah diperintah, kamu kejar itu musuh, kamu bunuh itu musuh, cari sampai dapat, tidak ada ampun, bunuh semuanya, bunuh semua kalau ketemu, jangan sampai menyerah, jangan mau dikalahkan oleh itu musuh itu. Nah, kalau perintahnya sudah begitu, anak buahnya terpaksa harus ikut. Dia kejar musuh sampai ketemu, dia obrak-abrik sampai terbunuh. Nah, gitulah jadinya kalau pemimpinnya memang garang. Karena apa? Karena yang namanya murid itu pasti harus mengikuti anak buahnya. Pemimpin itu harus diikuti oleh anak buahnya sehingga organisasinya itu akan menjadi organisasi yang galak. Nah, demikianlah ulasan saya kali ini. Semoga bisa dimaklumi oleh anak-anak muda, terutama anak-anak milenial, sebagai bekal hidup di masa mendatang ini. Karena kehidupan kita ini sangat berat di dunia ini, maka kita harus belajar banyak ilmu kepemimpinan, ilmu pengetahuan, apapun itu yang penting untuk bekal kita hidup untuk mendapatkan kesuksesan di masa hidup kita ini. Jangan lupa kalau sudah sukses, harus menularkan ilmu itu kepada rekan-rekan Anda supaya rekan Anda juga bernasib sama dengan Anda, yaitu sukses. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali besok pagi. Terima kasih.